Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang hormat kita Dewan Organisasi, semoga diberi kesehatan, berkaitan dengan ilmunya, untuk kita berdoa. Masih lupa jamaah sholat subuh, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat ini, dan insya Allah di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita bacakan rasa puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pagi ini kita masih bisa berkesempatan menjalankan hati kita, menjalankan amal-amal kita, dan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, umatnya, yang semoga selalu istiqomah mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa, tempat Ustaz Ibrahim JSC dengan tema Barang. Semoga yang diberikan beliau menjadikan menambahkan iman kita, menjadikan kita lebih istiqomah dalam beribadah. Begitu mari kita sama-sama kita buka saja bagi kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil bashirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus BKM Masjid Al-Furqan dan yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya, barakahnya, memberikan kepada kita semua perlindungan dan penjagaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam kajian rutin kita Tadabbur Qasasil Anbiya'i fil Qur'anil Karim, yaitu tadabbur kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'anil Karim. Baik, bagaimana kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin, ini merupakan kisah terakhir yang akan kita bahas dari kisah Nabi Sulaiman, yang mana namanya ini diantaranya Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ya, ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Panjang Pak ya. Baik, selain surah An-Naml ya, dan juga surah Saba, Al-An'am, dan juga Al-Anbiya yang menjelaskan kisah Nabi Sulaiman, di dalamnya juga terdapat surah Al-Baqarah ya.
Perihal apa Allah menyebutkan nama Nabi Sulaiman ini dalam suratul Baqarah ini? Perihal di mana Bani Israel mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman ini menggunakan sekaligus mengajarkan sihir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanggahnya, membantahnya, dan membebaskan Nabi Sulaiman daripada tuduhan-tuduhan tak berdasar tersebut. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka ini mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Ya. Tetapi yang kafir itu adalah syaitan. Dan mereka ini mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon atau Babil, ya, dalam tulisan Arabnya. Siapa dua malaikat itu? Yaitu siapa Bapak? Tadi saya sebutkan dalam ayat Haruta wa Marut. Padahal keduanya itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan, fitnah, ya, bagimu. Fala takfur, dan janganlah engkau kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya. Kedua siapa ini? Malaikat itu siapa Bapak? Harut dan Marut itu apa yang dapat memisahkan bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seorang suami, ya, dengan istrinya. Dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya itu kecuali atas izin Allah. Wa ma hum bidarrina, ya, bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, sihir itu tidak memberikan dampak, memberikan madarat kecuali atas izin siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka itu tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, maka niscaya mereka tidak akan dapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Nah, ini potongan kisah, ya, yang menyelimuti Nabi Sulaiman alaihis salam, di mana Nabi Sulaiman ini mendapatkan tuduhan, sangkaan yang tidak berdasar, di mana mereka mengira bahwa Nabi Sulaiman ini, ya, menggunakan apa Pak? Sihir dan juga mengajarkannya. Maka dikatakan di sini, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan itulah yang kafir. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tenggelam dalam pembahasan ayat ini, kita kembali sedikit saja pada pembahasan yang lalu. Betapa Allah memberikan kelebihan kepada siapa Pak? Nabi
Nabi Sulaiman, kelebihan yang teramat banyak, berlimpah. Umumnya nabi-nabi itu ya tidak diberikan kelebihan di mana mereka mendapatkan kekayaan, mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan keberlimpahan, mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Ditundukkan untuknya bangsa jin, diberikan kemampuan untuknya mengendalikan angin, diberikan kemampuan baginya memahami bahasa binatang, memahami bahasa burung dan bahasa hewan-hewan yang lainnya. Tak ada nabi yang bisa seperti ini, lengkap ya kemampuan kelebihannya seperti yang diberikan untuk Nabi Sulaiman. Dan umumnya nabi-nabi Allah ini ya malah hidup dalam keterbatasan, kekurangan, ya Bapak. Pengembala kambing, ngangon kambing. Hidup seperti kebanyakan orang dari sisi ekonomi, taraf kehidupan. Di antara hikmahnya adalah supaya nabi-nabi ini membawa manusia kepada jalan keimanan, membawa mereka kebenaran itu bukan disebabkan manusia ini karena terpaksa, karena melihat kekuatan kesaktian yang dimiliki nabinya, bukan pula karena kekayaannya, bukan pula karena kedudukan dan jabatan yang dimilikinya, tapi murni karena panggilan apa Pak? Panggilan iman, ya, murni karena hidayah yang dibawa oleh Nabi tersebut, bukan karena faktor ketakutan. Kalau saya tidak mengikuti fulan atau Nabi ini, khawatir saya nanti di penjara, khawatir nanti saya dibunuh, khawatir nanti saya disandera karena dia kuat, dia penguasa dan seterusnya. Tapi murni karena apa Pak? Panggilan iman. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengutus nabi dengan segala kelebihannya. Mampu. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, profil seorang nabi dengan segala kemampuan dan kelebihannya, sekali saja Allah mengutus nabi dengan kemampuan itu, maka kemampuan yang Allah berikan itu begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun menandinginya. Dan ini juga pelajaran bagi siapa Pak? Manusia. Tapi ingat, ya, lagi-lagi nabi yang Allah berikan kemampuan tersebut, nabi yang Allah berikan kelebihan tersebut bukanlah sembarang nabi. Ya. Mohon maaf kalau nabi jelas bukan sembarangan orang Bapak ya. Tetapi Masya Allah, dengan kelebihan yang dimilikinya, kemampuan, ya, kekuatan yang mana semuanya itu bersumber dari Rabbul Alamin, dia betul-betul memahami bahwa semua kemampuan, kelebihan, keutamaan itu sumbernya dari siapa Pak? Allah. Sehingga tidak jatuh sombong, tidak congkak, tidak pongah, ya, tidak membusungkan dada, ya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ilmu lah kelebihan yang utama yang Allah berikan kepadanya sebelum kekayaan, sebelum kekuatan, sebelum kesaktian. Tapi nikmat yang pertama itu adalah ilmu. Maka disebutkan secara khusus dalam Al-Quran itu betapa Allah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ini adalah ilmu. Dengan ilmu ini ma'asyiral muslimin, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud mampu, ya, memilah yang baik di antara yang buruk, mampu menjadikan dirinya sebagai hamba yang bersyukur. Karena apa? Ilmu yang dimilikinya. Maka Nabi Sulaiman mewarisi daripada Nabi Daud ini dua hal,
Yang pertama mewarisi kerajaan ayahnya dan juga mewarisi kenabian yang dimiliki orang tuanya. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada pembahasan ayat tersebut. Nah, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan tuduhan-tuduhan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Sulaiman daripada tuduhan tersebut. Karena jelas perilaku sihir ini merupakan perilaku yang sangat-sangat terlarang. Terlebih di dalam agama kita, Bapak. Sihir itu perilaku yang sangat terlarang. Kategorinya itu, Bapak, bukan dosa sembarangan. Tapi dosa apa? Dosa yang besar. Makanya Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat atau mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara, 7 dosa yang teramat besar dan membinasakan. Apa di antara 7 tersebut? Yang pertama asyirk. Apa Bapak? Syirik. Di antaranya saya sebutkan tidak secara urut, sebagaimana yang termaktub di dalam tersebut, dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut. Asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ini syirik besar. Tentu Bapak sudah paham kan, syirik kecil itu seperti apa, syirik besar itu bagaimana. Dan juga di antaranya disebutkan oleh Rasulullah adalah as-sihr. Sihir. Di antaranya juga aklur riba, memakan riba. Aklu malil yatim, makan harta anak yatim, itu dosa besar, Bapak. Dan juga adalah membunuh jiwa tak berdosa atau membunuh jiwa tanpa cara yang dibenarkan oleh syariat. Bunuh nyawa orang, bunuh orang lain, Pak. Kemudian kabur dari apa? Peperangan, lari. Pasukan sudah berangkat, dia sudah menyiapkan diri. Ketika 2 pasukan ini berhadapan, dia kabur, mundur. Jiwa pengecutnya datang, lalu dia menyelamatkan dirinya. Ini perilaku dosa besar. Dan terkhusus di sini terkait sihir. Banyak riwayat yang sudah menyatakan keburukan dosa tersebut, perilaku tersebut, dan ancamannya sangat berat. Bahkan disebutkan ancamannya itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dan dikuatkan oleh para sahabat. Para sahabat, mohon maaf, dalam hal ini Bapak di antaranya Umar Khattab, Utsman Affan, terbukti seseorang itu melakukan praktik sihir, mencelakakan orang lain dengan praktik sihir. Itu hukumannya apa, Pak? Apa hukumannya? Apa ini? Tebas lehernya itu. Wal'iyadzubillah. Dan kalau tidak salah, sanksi ini masih berlaku di mana, Pak? Negara Arab sana. Pernah beredar video seorang ditebas lehernya itu. Setelah dicari info mendetil, orang tersebut melakukan praktik apa? Sihir. Orang umumnya menggunakan praktik sihir ini untuk menguntungkan dirinya dan mencelakakan orang lain, ngambil keuntungan sepihak, dan dengan menggunakan bantuan dari makhluk yang lain. Dalam hal ini siapa, Pak? Setan, jin, dan seterusnya.
Contoh nyata, kalau di negara kita umum sudah Bapak sudah paham semua kan, termasuk di dalamnya perilaku apa? Nah, teruskan gitu ya. Apalagi teluh, tenung, ya, termasuk praktik, ya, memisahkan pasangan, ya, suami dengan istri. Banyak sampai sekarang masih berlaku. Dan ini berangkat dari rasa apa, Pak? Apa ini? Hasad. Tidak terima terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Tetangga terlampau kaya kita tidak suka. Dan juga praktik juga banyak. Kalau di Arab sana itu konon yang berbuat itu adalah pembantu terhadap majikannya, ya, pembantu ingin seperti majikannya, majikan perempuannya gitu kan. Sehingga melakukan praktik ini memisahkan pasangan yang sah tersebut, kemudian membuat majikan prianya tergila-gila kepadanya. Konon juga ada kasus seperti ini. Tak suka temannya yang naik jabatan, mendapatkan promosi dan seterusnya. Tak suka tetangga atau saudara, bahkan kakak adik sendiri, dalam hal ini juga berlaku. Buka usaha, teman dekat buka usaha, buka warung, buka toko persis di samping toko kita. Khawatir jika toko kita tersaingi, nanti orang pindah, pelanggan pembeli pindah ke toko samping, maka melakukan praktik tersebut bagian daripada sihir. Nah, ini termasuk kelompok dosa apa Pak ini? Dosa-dosa besar. Namun pada masa sekarang ini orang menganggap ini satu hal yang lumrah, biasa. Kalau tidak begitu tidak dapat kita. Kalau nggak begitu nggak bisa. Ini zamannya memang sudah seperti itu. Mau ingin apa Pak? Jadi apa? Nyalon gitu ya. Mohon maaf, salah kata gitu. Kalau sekedar minta nasihat, alhamdulillah. Tolong Pak berikan saya nasihat. Tolong doakan. Tapi yang ditujunya beda lagi ini, bukan sekedar doakan. Ada maharnya, ya. Maharnya sekian dan seterusnya. Nah, ini menggantungkan urusannya kepada, dalam tanda kutip, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk kategori dosa besar. Nah, berkaitan dengan kisah ini hadirin ma'asyiral muslimin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalamnya perihal siapa Pak? Ruta wa Marut. Di sini disebutkan alal malakain, dua malaikat. Ya, dua malaikat. Terkait dengan hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dua ini bukanlah malaikat, tapi orang saleh. Ada pula yang mengatakan ya, orang jahat yang berpura-pura menyerupai malaikat. Ada yang mengatakan itu betulan malaikat yang sebenarnya, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, masing-masing pendapat ada ya pijakannya sendiri, tapi diteliti oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dari pendapat yang ada itu tidak ada satupun pendapat yang menyatakan, yang membawakan dengan dalil yang sahih. Ya, bahkan dari pendapat-pendapat yang ada ini, ketika membuat penjelasan yang detil Pak terkait kisah Harut dan Marut ini, hampir semuanya itu kembali kepada kisah apa Bapak? Israiliyat yang bersumber daripada ahlul kitab.
Termasuk di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa dua malaikat ini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga digantung di atas langit Babylon. Lalu saat itu dia mengajarkan rakyat Babylon sihir. Ya. Dan pendapat yang lainnya. Tapi jika kita kembali kepada teks ayat ini, yaitu mereka ini dua orang malaikat, ya, malakain. Maka kata malakai ini dipersepsikan oleh sebagian orang itu bukan dua malaikat, tapi dua raja. Ada juga yang mengatakan dengan pendapat seperti itu. Alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Tapi ketika kita baca pendapat salah satu ya ulama kita, syekh kita yang cenderung kepada betulan bahwa dua orang ini adalah siapa Pak? Malaikat Allah yang diturunkan ke dunia sebagai fitnah, menguji manusia, sebagai ujian dan cobaan. Dan dia mengajarkan apa Pak? Mengajarkan apa? Sihir. Tapi sebelum diajarkan, dia jelaskan tentang hakikat sihir ini. Janganlah kalian terperdaya olehnya. Ini sihir. Jangan kalian berbuat macam-macam dengannya, dan juga janganlah kalian kufur. Nah, ini murni untuk apa Pak? Menguji keimanannya. Dan juga ada yang mengatakan masyarul muslimin berkaitan dengan perihal ini, ya, bahwa dua orang ini, ya, dua malaikat ini membawa atau mengajarkan sihir tersebut, ya, dalam rangka untuk, ya, mengajarkan manusia ini sihir supaya dia terbebas dari sihir yang lain. Tapi dalam praktiknya manusia itu terperdaya, terjerumus. Mereka malah tenggelam dalam praktik tersebut, melenceng dari tujuan utama, dan mereka betul-betul tenggelam dalam praktik sihir tersebut. Di mana dulunya, ya, ketika, ya, ini berdasarkan kisah Israiliyat itu Bapak, ya, Nebukadnezar, pernah dengar nama itu? Nebukadnezar gitu ya. Ini dari kisah Israiliyatnya, menaklukkan, ya, Baitul Maqdis, ya, Yahudi, ya, Nasrani. Mereka membawa Nasrani kemana Pak? Membawanya kemana? Ke Irak kuno sana. Di situ orang Yahudi ini paling pinter, dia main praktik apa Pak? Sihir ini. Sehingga terjadilah praktik tersebut di tengah-tengah masyarakat Babylon itu. Maka lalu kemudian untuk, ya, menengahi perihal itu, melindungi dan seterusnya, katanya Allah turunkan dua orang malaikat yang mengajarkan hal tersebut. Nah, ini berdasarkan pendapat apa Pak? Israiliyat. Maka tadi di awal saya jelaskan berdasarkan pendapat para ulama sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada satupun penjelasan yang sangat detail berdasarkan apa Pak? Hadis yang sahih, melainkan umumnya dari riwayat Israiliyat. Nah, jadi dalam hal ini dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan seterusnya. Dan yang menarik di sini ma'asyiral muslimin, ya, mereka ini juga belajar dari keduanya. Ilmu, ya, jelas ini sihir, yang mana dengannya mereka mampu memisahkan antara seorang istri atau seorang suami daripada pasangannya. Dan ini bagian daripada praktik apa Pak? Sihir. Dari zaman dulu itu sudah
Ada. Zaman sekarang apalagi prakteknya makin menggila. Maka dalam hal ini, terkait dengan hal ini, murni kita mutlak meminta bantuan kepada siapa? Allah. Karena sihir apapun, ya, mantra apapun, ya, niat buruk apapun, pandangan hasad apapun, tidak akan pernah sampai kepada diri kita kecuali atas apa, Pak? Izin Allah. Maka mutlak dalam hal ini untuk membentengi diri kita itu, dari mana kita minta perlindungan? Dari Allah. Maka banyak yang terjadi, ada orang yang merasa dirinya diguna-guna, disihir dan seterusnya. Untuk mengobati dirinya, dia datang kepada siapa? Kepada siapa datangnya? Kepada dukun. Sudah jatuh tertimpa tangga. Praktik perdukunan itu jelas dilarang oleh agama. Jelas sudah. Orang pelaku dukun itu apalagi, Pak? Berat sangat itu dosa yang mereka lakukan. Karena orang yang datang saja itu dosanya juga sudah berat. Bapak pernah dengar? Man ata kahinan au urrafan, disebutkan dalam riwayat, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal juga termasuk di dalamnya, itu telah kafir dia kepada apa yang diturunkan kepada siapa, Pak? Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya itu berapa? 40 hari. Ini saking beratnya dosa tersebut. Dan kalau kita lihat, ya, hal seperti ini, ya, ini kalau sudah mewabah ini, ya, menjadi hal yang lumrah, rusak tatanan masyarakat. Dari sisi keimanannya rusak. Orang nggak lagi percaya dengan kemampuan Allah. Dia percaya kesaktian di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi, yang viral sempat kemarin apa itu, Bapak? Praktik apa? Ada yang menendang apa, Pak, itu? Sesajen. Ya, nendang apa? Sesajen dan melemparnya. Nah, terpecahlah masyarakat Indonesia dalam beberapa kelompok. Ada yang mengecam, ada yang membela, ada yang ngambil jalan tengah. Tapi hampir ya, semua para ulama kita sepakat, ya, hampir, bahwa praktik itu tidak apa-apa dibenarkan dalam ajaran agama. Meski ada sebagian yang nyari keliling sana kemari gitu, Pak. Ujung-ujungnya untuk membenarkan praktik tersebut. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, para ulama banyak yang, ya, mengatakan praktek itu tidak benar. Hanya yang disayangkan apa, Pak, di situ? Caranya divideokan, kemudian diviralkan. Kita mengingkari praktik tersebut, tapi ya jangan gitu-gitu amat, karena itu kontradiktif dengan semangat dakwah Nabi. Ya, kalau Nabi bisa kan banyak itu apa, Pak? Berhala itu ada di mana? Di depan Ka'bah. Bahkan Nabi datang ke Mekah, depan Ka'bah itu isinya apa, Pak? Ratusan berhala. Tapi nggak Nabi tendang itu. Tendang nggak sama Nabi? Atau dilempar atau tidak? Karena risiko dakwahnya sangat berat. Belum saatnya. Ya, belum saatnya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika praktik seperti itu terjadi, pelakunya itu bukannya malah simpatik, tapi malah semakin lari.
Kalau caranya keras seperti itu dalam berdakwah, pelan-pelan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apalagi ini sudah menjadi tradisi menahun ratusan tahun. Merubahnya itu tidak semudah apa Pak? Bolak-balik telapak tangan begitu. Nah, kalau maunya cara cepat begitu, yang terjadi malah chaos. Perlahan-lahan jelaskan. Tiru cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi Muhammad ke Mekah? Tidak seperti itu. Tapi ketika saatnya itu tiba Pak, dilakukan oleh Nabi. Tapi ketika posisi Nabi itu betul-betul sudah apa Pak? Sudah jejak ajak. Ya. Ketika dalam perjanjian itu antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad yang sudah bermukim di Madinah saat itu, ya, ada perjanjian tidak boleh saling apa Pak? Menyerangkan. Nah, kita kenal berikutnya dengan peristiwa apa nanti setelah itu? Fathu Makkah. Orang kafir melanggar perjanjian itu, ya Nabi apalagi, ya nggak main-main. Sudah Nabi kirim utusan, pasukan yang begitu banyak. Terkejut orang-orang kafir Quraisy. Masuk Mekah, masuk Masjidil Haram yang kita kenal sekarang ini, Ka'bah. Di situ ketika Rasulullah sudah menaklukkan orang-orang Mekah, kafir Quraisy itu, di situ Nabi musnahkan berhala tersebut. Nah, kita tidak memungkiri ya perihal posisi daripada sesajen itu, tapi caranya itu menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal ini kita ya kalau mau menendang ya jangan sampai dia apa Pak? Videoin ya tendang aja lah. Mau makan kan beda lagi cerita, mau dimakan begitu. Tapi caranya ya, sehingga objek dakwah yang kita tuju tadi itu repot nerima dakwah kita kalau caranya keras begitu ya. Bahkan nabi-nabi terdahulu halus dakwahnya, bahkan terhadap orang tuanya sendiri ada dialognya itu. Nabi Ibrahim ketika melakukan itu gimana Pak? Diviralin nggak? Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala itu gimana caranya? Itu ada siasat itu Nabi Ibrahim. Tahu nggak caranya Nabi Ibrahim? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi kan? Karena Nabi Ibrahim tahu tuh efeknya kalau dilakukan terang-terangan. Ada siasat Nabi Ibrahim di situ, sembunyi-sembunyi menghancurkan berhala-berhala tersebut, lalu kapaknya itu dikalungkan kemana Pak? Ke berhala yang paling gede, sembunyi itu. Kalau terang-terangan itu, efeknya seperti yang dilihat, dibakar itu Nabi Ibrahim. Nah, baru ketahuan, kalungkan kapaknya. Siapa ini pelakunya? Ketika mereka bertanya siapa pelakunya, ini menunjukkan hal tersebut dilakukan tanpa diketahui orang, nggak ada yang tahu. Kalau ketahuan Ibrahim langsung panggil Ibrahim, saya lihat dia melakukan. Enggak. Sehingga mereka berprasangka mungkin yang melakukan ini siapa ini? Ibrahim. Panggil Ibrahim, suruh ke sini. Sahabat tinggi manggil Ibrahim. Kenapa kau lakukan begini ya Ibrahim? Bukan saya, tanya itu yang. Tanya siapa? Oh, paling besar, orang kapaknya di situ kok, di lehernya. Dia itu yang melakukan. Merasa diledek oleh Ibrahim, kau jangan macam-macam Ibrahim. Nggak mungkin dia melakukan. Lah, tuh kalian kan, udah tahu dia bisa nggak ngapain juga kalian sembah. Nah itu maksudnya, tujuan dari apa yang dilakukan Ibrahim itu untuk mengantarkan orang ini kepada logika keimanan. Akhirnya ya sudah. Akhirnya Ibrahim pun tetap dia apa? Tetap dibinasakan. Caranya ekstrim. Apa caranya ekstrim itu? Dibakar. Tapi Masya Allah Nabi Ibrahim mendapatkan perlindungan Allah. Qul ya naru kuni bardan, api jadilah kau dingin.
maka efek dari perilaku tersebut ya harus siap dengan konsekuensinya. Maka dapat info kita perilakunya itu dia apa Pak sekarang? Panggil ya, masuk tahanan ya. Allah Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ini caranya. Ini yang kita kritisi karena masyarakat kita belum siap seperti itu. Nanti malah menjadi kontraproduktif. Ini sikap yang saya ambil seperti ini Pak, tengah-tengah. Karena dakwah ya tidak bisa serta merta keras seperti itu. Kita harus menyampaikan dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surah Bapak Al-Baqarah. Baik, saya kira itu Bapak, ini hanya pelengkap saja. Ini kisah yang berada di halaman terakhir daripada kisah Nabi Sulaiman, sehingga dengan tersampainya dalam surah Al-Baqarah ini berarti tuntas sudah kisah atau tadabbur yang kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 78 sampai 79 terkait dengan apa Pak? Kisah ladang dan yang punya kambing sudah tersampaikan. Kemudian berikutnya dalam surah An-Naml yang sangat panjang itu dimulai dari kisah di mana Nabi Sulaiman ya dengan semut Bapak ya. Ya, disebutkan di sini dalam surah An-Naml dengan burung hud ya. Nah, kisah Nabi Sulaiman dengan burung hud ini terdapat dalam ayat 23 dari surah An-Naml. Dan sebelumnya kita juga sudah jelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surah Sad, menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman ini diberikan kemampuan kepadanya yang menguasai bangsa jin, dan juga berikutnya ditundukkan kepadanya angin, ditundukkan kepadanya setan juga bahkan ya, dan seterusnya. Baik, saya kira itu Bapak sudah tersampaikan singkat ya pada kesempatan kali ini, hanya untuk melengkapi kisah Nabi Sulaiman tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi yang lainnya di kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kajian kali ini mengenai Nabi Sulaiman saya sampaikan oleh Ustaz. Juga jemaah apabila ada yang mau bertanya atau ada yang mau bertanya lah, monggo Pak, silakan. Atau menambahkan boleh, mengkritisi juga boleh, menyanggah. Sebelum kita pindah ke samping, curhat juga boleh. Mau mengurangi juga boleh, ada menambahkan, mengurangi. Mungkin selesaikan dulu banyak berdua ya, dan dari jemaah untuk kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan kepada seluruh majelis. Subhanallah.